Hukum dagang adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang perdagangan dan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia dalam usaha mereka menjalankan perdagangan. Tujuan hukum dagang adalah untuk mengatur manusia yang terlibat dalam perdagangan, perniagaan, dan permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video kita. Secara hukum dagang di Indonesia berakar dari hukum Romawi atau yang dikenal sebagai Corpus Juris Civilis, berkembang melalui kebiasaan pedagang di Eropa. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia diadopsi melalui Belanda dari masa kolonial hingga saat ini, diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika hukum dagang terbagi dalam 2 buku. Buku pertama yaitu Dagang pada umumnya berisi 10 bab. Bab pertama membahas tentang pedagang dan perbuatan pedagang. Pada bab kedua berisi tentang pemegang buku. Pada bab ketiga berisi tentang beberapa jenis perseroan. Pada bab keempat berisi tentang bursa dagang, makelar, dan kasir. Pada bab kelima berisi tentang komisioner, ekspeditur, pengangkut, dan nahkoda yang melalui sungai dan perairan darat. Pada bab ke-6 membahas tentang surat wesel dan surat order. Pada 7 membahas tentang jasque, promes, dan kwitansi kepada pembawa. Pada bab ke-8 membahas tentang reklame atau penuntutan kembali atas kepailitan. Pada bab ke-9 membahas tentang asuransi atau penanggungan pada umumnya. Pada bab ke-10 membahas penanggungan atau asuransi terhadap kebakaran, bahaya yang menghambat hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan penanggungan jiwa. Pada buku kedua yaitu tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit akibat pelayaran. Buku ini terdiri dari 13 bab, yaitu pada bab pertama membahas tentang kapal laut dan muatannya. Pada bab kedua membahas tentang pengusaha-pengusaha dan perusahaan perkapalan. Pada bab ketiga membahas tentang nahkoda, anak kapal, dan penumpang. Pada bab keempat membahas tentang perjanjian laut. Pada bab ke-5A membahas tentang pengangkutan barang. Pada bab 5B membahas tentang pengangkutan orang. Pada bab 6 membahas tentang penubrukan. Pada bab ke-7 membahas tentang pecahnya kapal, pendamparan, dan ditemukannya barang di laut. Pada bab ke-8 dihapuskan. Ini berdasarkan dengan Tatsblad tahun 1933 nomor 47 Junto Tatsblad nomor 1938 nomor 2 yang berlaku sejak 1 April 1938. Pada bab 9 membahas tentang penanggungan terhadap bahaya di laut, terhadap bahaya pembukaan. Pada bab 10 membahas tentang penanggungan terhadap bahaya pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat. Pada bab 11 membahas tentang kerugian laut atau avery. Pada bab 12 bahas tentang berakhirnya perikatan-perikatan di perdagangan di laut. Dan pada bab 13 membahas tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai dan perairan darat. Hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah lex generalis dan hukum dagang adalah lex specialis, yang mana di sini berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, hukum atau undang-undang yang khusus mengesampingkan hukum atau undang-undang yang umum. Dan sebagai contoh lain, apakah bisa lex specialis menjadi lex generalis? Bisa, apabila ada undang-undang atau muncul undang-undang yang lebih khusus lagi mengatur tentang hal tersebut. Contoh di sini, kita di era modern akan berbelanja online atau via Shopee atau apapun itu. Nah, di situ ada berlaku hukum perlindungan konsumen, yang mana itu adalah lex spesialis dari hukum dagang, yang di situ sebagai lex generalis. Pada zaman modern ini, perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian perantara antara produsen dan konsumen dalam hal pembelian dan penjualan.
Aneka pekerjaan ini dapat berupa pertama, ada perantara, dapat berupa komisioner, makelar, dan pedagang keliling. Kedua, ada pengangkutan. Pengangkutan ini berupa pengangkutan di darat, pengangkutan di laut, serta pengangkutan di udara. Ketiga, ada asuransi atau pertanggungan dalam hal pengangkutan. Pekerjaan perantara ada dua, yaitu makelar dan komisioner. Makelar adalah orang yang telah disumpah dan bertindak atas nama orang lain. Makelar mendapatkan keuntungan berupa provisi ataupun cortage. Kedua, ada komisioner. Komisioner adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri dan bertindak atas perintah orang lain. Komisioner bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Selanjutnya, ada pengangkutan. Perizinan pengangkutan adalah pengangkut membawa barang ataupun orang dengan aman, dengan pihak lainnya membayar ongkos dari pengangkutan tersebut. Ciri-ciri pengangkutan adalah pertama, tidak harus memiliki alat angkut sendiri. Kedua, pengangkutan di jalur laut mengenal surat berharga yang disebut cognizement. Surat berharga lainnya yaitu ceku dan vessel, yaitu adalah alat pembayaran, barang dagangan, pemberian kredit, dan penagihan. Sumber-sumber hukum dagang di Indonesia. Yang pertama ada dalam KUHD, yang mana itu sebagai sumber hukum utama hukum dagang. Yang kedua ada KUHP Perdata sebagai hukum komplementer selagi tidak bertentangan dengan KUHD. Yang ketiga ada peraturan tertulis. Sebagai contoh berikut adalah Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Usaha Negara 1969, dan sebagainya. Yang keempat ada jurisprudensi atau keputusan pengadilan atau MA sebagai pedoman. Dan yang terakhir adalah kebiasaan. Persekutuan dagang. Ada beberapa jenis persekutuan dagang. Yang pertama adalah firma, yang mana di sini adalah usaha bersama di bawah satu nama. Yang kedua ada CV, yang mana di sini persero aktif dan persero terbuka hanya menanamkan modal saja. Dan yang ketiga ada PT atau perseroan terbatas. Di sini modal dari saham dan juga tanggung jawab terbatas, serta akte notaris dan juga pengesahan Depkumham. Dan yang terakhir atau yang keempat ada koperasi, yang mana keanggotaan terbuka dan juga usaha bersama untuk kepentingan anggota. Dan di sini modal dihasilkan dari iuran bersama, yaitu dari iuran wajib dan juga iuran sukarela. Terima kasih.